Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ibnu di Cilacap. Mas Ibnu itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi di tahun 2004 tersebut, Mas Ibnu ini masih berstatus sebagai seorang santri di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Nah, Mas Ibnu ini ada satu teman, ini namanya Mas Rohim. Dia itu orang Wonosobo aslinya. Dan ya karena dekat kayak gitu ya, kenal di pesantren. Pada suatu saat, ya Mas Ibnu sering cerita daerah Cilacap itu seperti apa, daerahnya panas. Dia kebetulan tinggal di bagian yang panasnya. Daerahnya panas, begini. Mas Rohim pun cerita daerah Wonosobo itu bagaimana tempat tinggalnya. Ya, dua tempat tinggal atau lingkungan yang berbeda. Yang satu panas, yang satu di tempatnya Mas Rohim. Itu adalah tempat yang cenderung udaranya itu sejuk, dingin. Karena memang tinggalnya itu di daerah pegunungan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dan kenal selama beberapa tahun, waktu itu mereka mondok itu udah sekitar 4 tahun, akhirnya ada satu kesempatan. Mas Rohim itu bertandang main ke Cilacap sana gitu ya. Waktu itu ada kebutuhan mendadak lah si Mas Ibnu. Jadi harus pulang ke Cilacap dan butuh didampingi waktu itu ya, ada sesuatu yang terjadi lah dengan keluarganya ya. Jadi si Mas Rohim akhirnya ikut, ya udah aku aja yang nganterin gitu. Akhirnya dianterin pulang sampai ke Cilacap sana. Ya disitulah tahu, oh daerahmu, tempat tinggalmu ternyata seperti ini gitu ya. Ya seneng si Mas Rohim karena dia itu termasuk yang jarang melihat laut karena hidupnya yaitu di gunung, mondok pun jauh dari laut gitu ya. Jadi begitu melihat laut seneng banget intinya. Ya sudah, selama beberapa hari tinggal di sana, akhirnya berangkat lagi lah ke pesantren, menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan normal di pesantren tersebut. Dan pada suatu hari, ini ceritanya udah mau libur panjang, itu biasanya menjelang bulan Ramadan ya. Itu pesantren udah kayak udah imtihan gitu ya, udah terakhir, udah penutupan di tahun itu, nanti dilanjut setelah lebaran. Jadi ada libur panjangnya. Nah, di libur panjang ini mungkin satu-satunya kesempatan aku itu bisa main ke tempatnya si Rohim, dan akhirnya ngobrol-ngobrol dari jauh-jauh hari. Him, nanti selepas imtihan, selepas itu kita liburan, nanti aku pulangnya mampir di tempatmu dulu, boleh ndak, katanya gitu. Ya boleh banget, kata si itu ya boleh banget. Lah terus nanti kamu gimana? Kamu kan pulangnya dijemput. Nggak apa-apa, nanti aku titip pesan sama orang yang nanti kesini. Itu aku bilang sama keluargaku, nanti aku mau main ke tempat si Rohim dulu. Nanti habis dari tempat kamu, ya udah nanti aku coba balik sendiri ke sana. Kamu tahu kan Him kendaraannya? Oh iya, tenang aja, kalau itu aku tahu. Ya gampang lah, nanya sama bapakku, nanya sama tetanggaku juga pasti tahu gimana cara balik ke Cilacap gitu ya. Oh ya wis, jadi Mas Ibnu waktu itu nanti nggak perlu dijemput karena pulangnya itu nanti dari kampungnya Mas Rohim dari Wonosobo tersebut. Singkat cerita, waktu liburan pun tiba. Mas Ibnu pun sama Mas Rohim ikut pulang ke sana, dijemput sama keluarganya Mas Rohim. Mas Ibnu nebeng di situ, dan ya wis, singkat cerita, sampailah di daerahnya si Mas Rohim. Dan ternyata rumahnya Mas Rohim itu adalah rumah kosong. Karena apa? Orang tuanya sama adiknya Mas Rohim itu diboyong ke sana, ke Jakarta semua. Orang tuanya itu merantau. Di rumah itu ya rumah kosong, cuman dirawatin sama bulenya ya waktu itu. Ya begitu, yang jemput pun bukan orang tuanya si Mas Rohim, melainkan keluarga dari Wonosobo tersebut. Karena orang tuanya masih sibuk di Jakarta di sana. Akhirnya sudah dijemput di sana, dibawa ke sebuah rumah kan, itu rumahnya Mas Rohim, dan
Ya, rumah itu ternyata rumah kosong. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat di samping saya ini yang muter-muter, ini bawang goreng Nyawiji, bawang renyah, bawang kualitas premium, bawang goreng tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan tanpa bumbu-bumbu apapun gitu ya. Benar-benar bawang ya digoreng, intinya seperti itu. Baik. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan juga yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Ibnu. Mas Ibnu tiba di sana, langsung yang terasa itu adalah ini adalah lingkungan yang berbeda. Di sini udaranya itu lebih dingin kalau dibandingkan dengan tempat tinggal Mas Ibnu, ya udaranya jauh ya gitu. Di situ tuh siang aja, sampai sana itu siang hari, itu udah dingin, udah sejuk, bahkan lebih dingin dari tengah malamnya daerahnya sana, daerahnya si Mas Ibnu gitu kan. Udah gitu, sepanjang mata memandang itu warna hijau. Warna ya pepohonan, pegunungan gitu ya, dan itu tuh enak banget, itu nikmat banget. Masuklah mereka ke dalam rumah, nginjek lantai, lantainya dingin ya ya iya di sini tuh serba dingin, mandi pun nanti dingin kata si Mas Lim. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu kan, ini enak, aku seneng di sini. Akhirnya sudah, tinggallah di situ, apa-apa semua udah disiapkan sama bulenya Mas Rohim. Udah disediakan kebutuhan, beras ada, telur ada, minyak ada, nanti kalau tempe, tahu, dan sebagainya, itu bisa belanja atau apa gitu ya. Cuman ya itu tadi, mie instan pun ada, pokoknya wah kalau lapar gampang lah tinggal masak sendiri di situ. Akhirnya sudah. Tinggallah mereka di sana, santai-santai, istirahat, ngobrol-ngobrol, bikin kopi, dan ya menikmati kehidupan hari itu. Dan waktu malam pun tiba. Malam pertama tinggal di sana, si Mas Ibnu bener-bener ngerasain yang namanya dingin. Baru selepas maghrib aja, dingin ya ya. Iya kamu jaketnya dipakai aja. Iya aku pakai jaket. Oh dingin, mending pakai kaos kaki nanti tidurnya gitu ya. Iya nanti pakai kaos kaki. Yes udah pakai kaos kaki. Mau sholat isya rasanya kok berat banget begini. Sudahlah sekarang aja sholat isya. Akhirnya apa? Sholat isya lah tertib gitu ya. Takutnya makin malam itu makin dingin. Ya, kena air tambah dingin lagi. Malam pun merayap sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam itu udah nggak ada suara apapun. Hening, yang ada itu dingin. Dingin banget gitu kata si Mas ini. Kata Mas Ibnu, ya iya terus gimana kamu itu aja yuk bakar-bakaran yuk di depan yuk katanya. Lah di depan di dalam aja dingin begini apalagi di depan. Ya tapi kan ada api, kita bakar-bakaran di situ yuk. Emang kayunya ada di samping rumah, tinggal ambil kata situ. Akhirnya sudah, itu rumahnya Mas Rohim pun rumah modern ya, udah pakai batu bata seperti, dan rumahnya ya kecil dan bagus gitu, rumah mungil. Mereka pun ke samping rumah ambil kayu bakar, dan waktu itu Mas Ibnu juga ada gerak gitu. Jadi lumayan cukup anget juga. Nah, kayu pun ditumpuk di sana sebagian, yang mau dibakar, yang mau dinyalain itu di halaman rumahnya si Mas Rohim yang memang lumayan cukup luas. Di depan ada rumah-rumah warga terlihat kecil, nanti di belakang sana itu udah bukit-bukit warna hijau kalau pagi siang. Api unggun pun dinyalakan. Ya di situ lumayan cukup anget gitu ya. Mereka berdua ngobrol, sesekali ada tetangga yang datang ke situ, dan mereka itu kurang lebih sampai sekitar hampir jam 12 malam. Nah, saat lagi hampir jam 12 malam itu sebenarnya Mas Ibnu sendiri itu mulai menikmati malam itu, ngeliatin bintang itu terlihat lebih jelas dari situ. Udara dingin tapi ada api unggun, jadi lumayan cukup anget. Ngobrol-ngobrol sama Mas Rohim juga kayak lagi enak-enaknya. Tapi tiba-tiba Mas Rohim itu berhenti dan
minta masuk gitu ya. Nu, masuk yuk. Setelah terdengar suara. Ada suara kayak suara perempuan ngejerit, tapi itu jauh banget. Suaranya itu seperti itu. Pertama ada suara jeritan. Mas Ibnu juga baru mau ngomong, Him, itu suara apa? Baru mau ngomong seperti itu, belum sempet. Mas Rohimnya malah, Nu, masuk yuk, katanya begitu kan. Iya, ya karena Mas Ibnu merasakan ada apa ya gitu ya, itu suara apa ya. Akhirnya apa? Api unggun pun dimatikan gitu ya, matiin dulu. Terus sudah yuk masuk, kata si itu ya. Akhirnya masuklah mereka. Nah, disitulah Mas Ibnu baru nanya, Him, aku tadi ngedengar ada suara ngejerit, katanya begitu. Iya Nu, aku juga ngedengar dan makanya aku nyuruh kita masuk. Soalnya itu tuh tandanya, kata si Mas Rohim. Tanda apa, Him? Jadi aku itu dulu pernah waktu kecil, ya kayak gitu, malam-malam itu keluar nyari bapak. Ibuku nggak tahu, ibu udah tidur gitu. Waktu itu bapak sama ibu belum merantau kan, masih di sini. Nah aku bangun itu ya jam-jam seginilah, tengah malam. Aku nyariin, bro, kok bapak nggak ada gitu. Akhirnya aku bangun, aku keluar sendirian nyariin bapak di mana sih ya gitu ya. Terus tiba-tiba aku ngedenger ada suara itu, ada suara ngejerit. Ya aku, itu siapa yang ngejerit malam-malam? Aku nggak kunjung masuk waktu itu dan seketika itu aku melihat, kata si Mas Rohim. Kamu ngelihat apa, Him? Aku ngelihat ada perempuan itu terbang, kata si itu ya. Terbang di mana? Itu loh, kamu tahu dari yang bukit itu? Itu begitu. Warnanya putih, gede itu. Apa sih ya, burung atau bukan? Lewat di atasku begini, tak perhatiin. Ternyata itu orang, perempuan itu ya lagi terbang, roknya panjang, rambutnya panjang. Terus apa? Dia tuh mau turun ke bawah. Nah begitu mau turun, aku langsung masuk waktu itu, takut kan. Udah semenjak itu aku udah berani lagi. Ya begitu, kalau misal malam-malam aku udah ngedengar suara jeritan kayak gitu, udah aku pasti masuk. Kamu emang sering ngedenger, Him, suara jeritan itu? Aku sering, kata Mas Rohim. Kebetulan rumahnya Mas Rohim itu rumah yang termasuk ujung. Memang di samping belakang itu ada rumah lagi, tapi ya rumah yang paling depan itu rumah ujungnya sih Mas Rohim. Kalau samping belakang itu rumah buliknya di situ. Nah ini rumah paling ujung, ke sana itu kampung sebelah kiri, sebelah kanan itu udah deket sama hutan lah di situ. Nah itu aku semenjak ngedengar suara jeritan itu dan ada yang keluar, aku gak berani lagi, katanya. Masa sih? Mas itu nggak langsung percaya, masa sih, Him, gitu. Meskipun ada rasa takut waktu itu, cuman nggak mentah-mentah ditelan oleh si Mas Ibnu tadi. Mas Ibnu pun penasaran, Him, aku penasaran, Him, katanya. Penasaran apa? Ya penasaran itu beneran nggak sih gitu ya. Him, aku boleh nyobain dong. Lah aku takut, kata si Mas Rohim. Him, kalau berdua kan nggak apa-apa, Him. Terus nanti udah kita, kalau misal itu muncul, kita langsung masuk gitu kan. Kata Mas Rohim, iya juga ya gitu ya. Emang kamu berani, Nu? Ya aku berani, kata si Mas Ibnu. Ya karena ada kamu aku berani, kalau sendirian aku nggak berani. Yuk, cobain. Akhirnya apa? Mereka berdua pun keluar lagi. Waktu itu udah hampir 1:30 pagi ya. Keluar lagi, ini dingin kan di situ. Akhirnya mau nggak mau nyalain api unggun lagi. Nyalain api unggun, ditungguin sampai hampir jam 1 pagi. Suara itu tuh nggak muncul. Cuman mereka tuh mata itu udah jelalatan terus ngeliatin ke atas sana. Suara itu nggak muncul. Suaranya nggak ada lagi ya, Him ya. Iya, nggak tahu, kata si Mas Rohim. Udah duduk di sana. Nah ini sekitar jam 1:30 pagi. Tiba-tiba si Mas Ibnu itu ngelihat, Him, itu apa, Him, di kejauhan sana, Him. Jadi di atas rumah salah satu warga, Mas Ibnu itu melihat ada yang berdiri di sana dan itu mirip dengan, ya lebih tepatnya mirip dengan sosok kuntilanak semacam itulah. Bajunya putih, rambutnya itu sepertinya panjang gitu ya di depan bajunya, kayak
itu lagi berdiri. Mas Rohim pun ngeliatin, iya, kok ada orang berdiri di sana. Dan si sosok kuntilanak itu, ini di wuwungan rumah ya, itu kayak berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain ke sana. Dan terus apa? Begitu diperhatikan, si sosok perempuan itu tiba-tiba terbang dan menuju ke arah mereka. Akhirnya apa? Mas Ibnu sama Mas Rohim pun masuk. Akhirnya masuklah mereka ke dalam. Ini api unggun masih dibiarkan nyala, aman sih di situ, nggak kenapa-apa, kecuali misal ada angin gede, itunya baraknya ketiup atau apa, mungkin bisa jadi masalah. Cuman waktu itu memang udara itu lagi berhenti lah, jadi nggak ada angin, nggak ada apa, ya kayak gitu. Api unggun ditinggal, mereka berdua pun masuk ke dalam. Tuh kan bener kan, kata si Rohim. Tuh kan bener kan, iya Him, aku percaya kali ini, aku percaya. Aku udah ngelihat sendiri, kata si Mas Ibnu. Beneran, sumpah aku percaya. Ya udah tidur, kata si Mas Rohim. Akhirnya apa? Mereka pun tertidur. Bukan tertidur, berusaha untuk tidur. Mereka pun tidur di ruang tengah di sana ya. Gelar kasur lantai. Si Mas Ibnu juga udah pakai kaos kaki 3 rangkap. Itu yang dibawa balik dari pesantren. Pakai jaket, pakai sarung, pokoknya double gitu. Ya, yang dirasa memang udah nggak terlalu dingin. Mereka pun mulai siap-siap tertidur, dan karena mereka di pesantren itu kebiasaan tidur lampu itu dimatikan. Ini lampu nyala kan, akhirnya nggak betah. Akhirnya apa? Lampu pun dimatikan. Cuma cahaya-cahaya dari lampu-lampu sekitar kayak gitu memang disisakan dari ruangan dapur, dari dalam kamar salah satunya gitu ya, itu disisakan. Jadi gelap tapi nggak gelap-gelap banget lah. Mereka pun udah mulai, ya si Mas Ibnu, meskipun waktu itu awal-awal karena tadi habis lari mungkin ya, jadi badan panas anget, itu nggak merasakan dingin. Nah, lambat laun ini dingin itu udah mulai, udah mulai nusuk lagi nih. Wah, aku udah kerasa dingin lagi, beneran ini tuh dingin banget. Pokoknya kalau badan bergerak, satu sisi nempel mana gitu, itu tuh dingin rasanya, kata si Mas Ibnu. Mas Rohim udah tidur. Mana dia tidur itu apa? Ya tidur biasa aja, ndak pakai kaos kaki, cuman model pakai sarung doang, ruwel gitu ya, membelakangi si Mas Ibnu. Mas Ibnunya telentang begini ngeliat ke atap. Aku udah bisa tidur begini, saking dinginnya waktu itu. Dan akhirnya apa? Mas Ibnu itu mendengar gentengnya si Mas Rohim, rumahnya itu pakainya seng ya. Jadi bukan pakai genteng tanah liat begitu, enggak. Ini kayak identik dengan rumah-rumah di daerah pegunungan kan biasanya pakainya itu ya. Atapnya itu pakainya seng atau apapun itulah, bukan genteng dari tanah yang ditumpuk-tumpuk seperti itu, bukan. Nah, ini mereka si Mas Ibnu lagi siap-siap tidur. Dia itu mendengar di atas itu kayak ada sesuatu yang bergerak, glotrak, kayak ada yang lagi jalan nginjek-nginjek seng, dan itu kan lumayan kenceng. Akhirnya apa? Si Rohim pun dibangunin, Him, bangun. Mas Rohim pun bangun, dia kenapa nu? Him, itu suara apa ya Him ya, gitu kan? Kata Mas Rohim, nu, masuk kamar. Akhirnya mereka pun pindah ke kamar. Emang kenapa Him? Padahal percuma, kata si Mas Ibnu. Soalnya apa? Rumahnya itu belum dipasang langit-langit. Jadi masih melompong ke atas, ke situ, ke sengnya itu masih kelihatan. Dari kamar pun ya kelihatan seng yang sama. Nu, ngapain? Him, ngapain pindah ke sini Him? Itu atapnya masih kelihatan gitu. Sudah diam. Udah tidur sini, tidur. Pakai selimut yang banyak. Itu suara. Bolak-balik terus di sana sampai hampir setengah 2 pagi. Mas Ibnu sendiri nggak bisa tidur waktu itu. Satu dingin, yang kedua takut. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak, ada suara beberapa orang dari arah belakang rumah waktu itu ya. Ya, mereka tuh pertama suara geremang-geremang begitu doang. Ada 3 atau 4 bapak-bapak di situ, dan ternyata Mas Ibnu tahu, baru ngeh kalau bapak-bapak itu tuh kayak lagi lungah gitu kan, lungah lagi mengusir sesuatu. Nu bangun nu. Ah iya, kenapa?
itu nu, bapak-bapak lagi itu nu, iya bapak-bapak lagi, kayaknya lagi ngusir, berarti beneran kata si Mas Ibnu, ada di atas, nu, keluar yuk, keluar yuk. Iya, keluar. Akhirnya apa? Mereka pun bangun dari kamar yang ngelongok posisi bapak-bapak itu di mana? Oh, ada di samping rumah di sana. Ada beberapa ternyata lebih dari 4 orang, ada sekitar 6. Keluarlah mereka dari pintu depan gitu kan, ke situ. Ini bapak-bapak ada satu yang lagi kayak melawan atau bagaimana. Sana pergi, jangan di sini, intinya kayak gitu. Dan Mas Ibnu pun sama Mas Rohim gabungkan sama bapak-bapak tersebut. Nu, ini gimana ceritanya kok bisa sampai sini, Nu? Kata si itu ya. Him, gimana ceritanya bisa sampai sini, Him? Aku yang nggak tahu, kata si Mas Ibnunya, kata si Mas Rohimnya, aku yang nggak tahu. Wah, ini pasti ada yang menarik nih, biasanya seperti ini. Ini temanmu ya, Him ya, katanya. Iya, ini temanku dari pesantren. Mas, nuwun sewu, Mas, ditanya sama si bapak. Sampai itu dari pesantren bawa apaan, katanya. Dari pesantren bawa apaan? Apa ya? Aku bawa baju sama bawa kitab-kitab, kata si itu. Enggak, selain itu, Mas. Barangkali ada barang-barang atau apa, benda-benda sesuatu lah yang berhubungan dengan sesuatu yang klinik. Mas Ibnu mikir, aku ndak main-main begituan. Saya itu ndak main-main begituan. Sampai akhirnya apa? Mas Ibnu ingat, Pak, jangan-jangan gitu ya. Kenapa, Mas? Ada apa, Mas? Saya tuh pernah dititipin sebentar katanya begitu kan, sebentar. Si Mas Ibnu pun masuk dan akhirnya ditemenin Mas Rohim sama bapak-bapak itu. 2 orang itu ikut masuk ke dalam sana, ngecek tasnya si Mas Ibnu, dan ternyata ada di tas kecil di situ. Begitu dibuka, ini ada satu benda. Itu mirip kayak keris. Tapi kerisnya itu panjang, bukan keris eluk ya, tapi keris lancip begini, ada pegangannya, ya dari kuningan semacam itu ya, kayak mirip semar mesem, tapi bukan. Itu kayak gitu, ada selongsongnya juga, slep, dikantongin. Nah, itu ada di tasnya si Mas Ibnu. Ini kali ya, Pak. Loh, ini punya sampean, Pak? Bukan, dulu ini tuh dititipin sama temenku, kata si Mas Ibnu. Ada yang nitip di sini, cuman aku ya lupa, temenku itu juga lupa, jadi wah bener, Mas, ini Mas, ini yang bikin menarik nih, kata si bapak-bapak itu ya. Dan udah yuk keluar lagi katanya. Akhirnya keluar lagi, dan Mas, ini tak ambil ya, kata si bapak itu. Iya Pak, ambil aja Pak, itu orangnya yang punya juga nggak tahu, nggak pernah minta lagi, sampai saya juga lupa di situ ada begituan. Akhirnya sudah diambil sama si bapak itu kan, ya kayak gitu, disuruh pergi. Dan malam itu juga Mas Ibnu itu ngelihat lagi sosok yang nggak masuk akal, kata si Mas Ibnu. Itu sosok perempuan itu terbang plap ke sana, terbang lagi ke hutan, masuk ke situ. Ih, itu beneran ya, Him ya? Ya beneran ya, seperti itu, kata Mas Rohim. Kok kayak orang ya, Him ya, terbang kayak Superman, katanya. Ya begitu ya, cuma kalau Superman kan begini, kalau itu agak begini, agak miring ya. Itu kayak gitulah ya, itu yang di hutan sana. Dan itu ganas, Mas, kata si bapak-bapak ya, itu ganas, Mas, itu emang paling galak lah. Itu kayak ya boleh dibilang rajanya yang di situ tuh, daerah situ itu suka mantau-mantau daerah sini. Dan ini karena benda ini nih, Mas, tadi ada yang ya mungkin wangi buat bangsa-bangsa mereka gitu ya, penasaran kok ada sesuatu yang baru masuk daerah sini, siapa ini gitu kan. Makanya mungkin ditengokin, Mas, penasaran dianya. Oh jadi gitu ya Pak ya, ini enggak apa-apa ya Mas, ini buat saya ya. Ya udah buat saya, buat sampean aja lah. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak butuh. Dan akhirnya alhamdulillah malam itu pun selesai. Si Mas Ibnu ya akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama bapak-bapak itu sampai sekitar jam 3 pagi. Dingin bukan main. Mereka pun masuk ke sana, tidurlah mereka. Dan saat tidur si Mas Ibnu ini udah ndak bisa dibangunin waktu itu. Mas Rohim bangun sholat subuh gitu ya, jam 5. Mas Ibnu buru-buru gitu, ayo aku males gitu, harus sholat subuh. Gua dingin, pokoknya kalah sama setan waktu itu. Dan akhirnya Mas Ibnu bolong sholatnya. Dari situ ya menyesal gitu ya, aduh
begini ya, aku kok sampai bolong sholatku, terus gimana ya, ya wis lah, terserah kamu lah, Nuk lah, yang penting wis lah, aku juga nggak ngerti, kata si Mas Rohim ya. Dan ya seharusnya gitu ya, itu nggak boleh sampai bolong kayak gitu, dan itu dilanggar oleh Mas Ibnu. Dan akhirnya si Mas Ibnu pun menginap di sana cuman 2 malam. Setelah malam selanjutnya itu nggak ada apa-apa, malah sama warga begadangan begitu ya, sampai jam 12 malam, habis itu tidur lagi. Nah, setelah itu Mas Ibnu pun pulang ke sana, diantar sama ya kerabatnya si Mas Rohim ya, sampai terminal dan sebagainya buat naik bus dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah bisa pulang ke Cilacap sana dengan selamat. Itu aja satu cerita dari Mas Ibnu di Cilacap sana atas pengalamannya bertandang ke salah satu rumah di sebuah kampung di Wonosobo sana. Kampung yang dingin. Dan ya terima kasih banyak Mas Ibnu. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Cerita ini mungkin nggak panjang, tapi semoga bisa tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Kami turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya. Bencana banjir bandang ya, yang kemungkinan besar itu dipicu atau disebabkan oleh kerusakan alam akibat tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Ya, semoga para korban diberi ketabahan, diberi kemudahan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ya, dilalahnya gitu ya, semoga dilalahnya itu mudah, dilalahnya itu gampang. Itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan subscriber, membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.